Halo, selamat pagi, siang, sore kawan-kawan. Malam, selamat malam juga. Eh, kita berjumpa kembali malam hari ini. Malam ini kita akan coba bahas pengertian dari kebijakan publik. Mungkin sering kawan-kawan mendengar pengertian kebijakan publik ya. Jadi kebijakan publik itu ada disusun dari dua kata, kebijakan dan publik. Kalau kita bicara kebijakan, kalau dalam KBBI, baik online maupun offline, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan itu diartikan itu suatu metode dan asas dalam konteks menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan publik sendiri diartikan itu menjadi khalayak ramai atau umum, atau dalam pemerintahan kita bicara tentang publik itu berarti tentang rakyat. Nah, konsep dasar kebijakan publik tentunya itu kita bisa, salah satu masukannya itu tentang pembahasan yang kemarin tentang Fresh Emerson. Itu coba kawan-kawan cek kembali pengertian terkait Fresh Emerson itu. Malam ini kita akan coba cari jalan lain tentang memahami suatu pengertian kebijakan publik itu. Nah, konsep dasar dari kebijakan publik itu tentunya kita harus memahami dulu tentang kepentingan publik. Bagirmanan di tahun 2005 menjelaskan bahwa kebijakan umum. Kebijakan umum menurut Bagirmanan tahun 2005 itu memberikan pengertian kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat secara umum, secara luas, yang tidak memiliki upaya-upaya tertentu untuk mendapatkannya. Artinya bisa gratis dan cuma-cuma. Nah, itu pengertian kepentingan umum. Nah, dalam konteks pemerintahan kita terkait hukum yang ada di kita, tentu saja kawan-kawan juga harus memahami bahwasanya tidak ada pembahasan tentang kebijakan publik sebenarnya dalam teori hukum kita. Karena teori hukum kita menganut ke Eropa kontinental, bahwasanya bicara kebijakan, ya kebijakan itu adalah hukum itu sendiri. Artinya ketika kita bicara kebijakan publik, itu merupakan peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia, di Indonesia ini, di yurisdiksi Indonesia ini. Balik lagi ke terkait kepentingan umum dalam konteks pemerintahan, bahwasanya kepentingan umum itu merupakan tugas dasar dari tanggung jawab pemerintah. Tidak lain tidak bukan mensiratkan kepada kita bahwa kepentingan umum merupakan kewajiban dasar yang harus dilaksanakan dalam upaya servis kepada masyarakat dalam konteks menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu dari kepentingan umum kepentingan umum ke tanggung jawab pemerintah. Nah, dalam konteks hukum kita, kebijakan publik, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya kita tidak mengenal kata-kata kebijakan di dalam hukum. Artinya kebijakan merupakan hukum itu sendiri karena kita menganut paham Eropa kontinental. Tapi dalam prakteknya, hukum kita itu ternyata diberlakukan secara berjenjang. Artinya dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Bisa kita bicara tentang trias politika, ataupun kita bicara tentang pemerintahan yang ada. Kita dibagi ada pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, mungkin ada pemerintahan desa juga yang undang-undang sudah dirubah sebenarnya untuk pemerintahan desa. Artinya sudah bukan bagian lagi pemerintahan yang ada, pemerintahan terkecil itu. Jadi hanya pemerintahan pusat, daerah itu dibagi oleh provinsi dan kabupaten kota. Nah, ternyata kita ini berjenjang, artinya masih bisa mengenal konsep kebijakan karena ada Fresh Emerson yang pernah saya bahas. Dalam peristiwa konkret atau menghadapi peristiwa-peristiwa konkret, tentunya
karena kita menganut hukum Eropa kontinental, tidak bisa suatu hukum itu walaupun berlaku umum ya, menyelesaikan seluruh proses kehidupan yang ada. Artinya ada artinya ada hukum-hukum turunan atau hukum-hukum yang sifatnya lebih spesifik atau lex spesialis, atau hukum-hukum yang mengatur ke arah kalau kita bahasanya itu ke arah yang bisa disebut sesuatu yang harus dilakukan di luar dari konteks atau norma yang ada. Nah, bahasa kebijakan itu muncul di sana dalam konteks mengisi kekosongan-kekosongan tadi. Jadi kalau kita benang merahkan terkait kebijakan publik ini, posisinya tentu saja kebijakan merupakan hukum juga di Indonesia. Kebijakan merupakan hukum kita, tapi mengatur peristiwa-peristiwa konkret dalam konteks skup yurisdiksi yang berbeda. Berbeda itu maksud saya lebih ke arah spesifik. Dia mengatur aturan-aturan yang harus dikeluarkan dalam konteks peristiwa-peristiwa konkret dan skup yang kecil tadi. Nah, mungkin itu terkait pengertian dari kebijakan publik. Kebijakan publik yang kita bahas tadi itu memberikan kesimpulan itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk mengatur dan posisinya tentunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam konteks melindungi hak dan kewajiban seluruh warga negara di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan publik dilakukan dalam konteks untuk menjaga tujuan bersama, tentunya tujuan bersama yang kita pahami bahwasanya di Undang-Undang Dasar banyak tujuan-tujuan negara atau pemerintah kita ini. Mungkin itu menjadi salah satu dasar dalam posisi kita mengejar ke arah yang lebih baik tentunya. Yang berikutnya, kebijakan-kebijakan publik ini posisinya itu dapat pula kita artikan sebagai kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyeluruh dan dalam jangka tertentu bisa saja, atau dalam jangka panjang juga, atau posisinya bisa diperbaiki nanti ketika memiliki tujuan-tujuan yang berubah atau posisinya direvisi. Mungkin itu saja terkait pengertian kebijakan publik. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa membahas hal-hal lain yang hal-hal lain yang belum kita mengerti. Terima kasih banyak, selamat malam.